Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kelas virtual ini, yang dalam kesempatan kali ini kita akan mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Halo. Oh, suara saya nggak ada ya? Wait ya. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman gimana semua? Tes, tes. Sekarang suara saya udah ada. Oh, alhamdulillah. Sorry, settingannya salah kayaknya tadi nih. Dari tadi saya bersuara, kok nggak ada respon. Oh, ternyata suara saya emang nggak kedengeran. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin, kita masih bisa diberi kesempatan pada malam hari ini untuk berkumpul di dalam kelas virtual ini, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan UTS atau ujian tengah semester, seperti mungkin kelas-kelas yang sudah mengadakan UTS gitu ya. Sekarang udah ada 8 orang, ada Mbak Alfian, Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Dewi, Mbak Atun, Mbak Nila, Janas, dan Mbak Anifa. Selamat malam. Seperti biasanya, berhubung karena kita ini ya bertemu juga sebelumnya di kelas bahasa Indonesia, tata cara UTS yang saya berikan juga hampir sama dengan yang UTS di bahasa Indonesia, di kelas bahasa Indonesia, yang dimana saya akan terlebih dahulu menjelaskan tata caranya, menjelaskan soal-soalnya, kemudian menanyakan ke teman-teman sekalian apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas pada soal ini atau gimana. Jadi pada malam hari ini kita hanya mendengarkan penjelasan tata cara UTS saja, tidak ada kelas. Insya Allah pekan depan kita ulangi, kita akan ketemu dengan materi, melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi free, nggak ada kelas. Jadi teman-teman bisa fokus dengan ininya, ujiannya atau mengerjakan UTS-nya masing-masing. Kalau boleh tahu sejauh ini udah hari kelima ya, hari Jumat, berarti besok terakhir nih mata kuliah yang mata pelajaran yang belum UTS. Sejauh ini UTS-nya berbentuk tugas nggak sih kayak saya yang bisa take home atau dikerjakan dalam kelas? Sama ya. Berarti rata-rata take home semua ya. Iya, mungkin dikondisikan juga untuk mbak-mbaknya yang ya seperti ini kan, kita buka kelas yang datang cuman sebegini gitu, tidak bisa mengakomodir atau mencakup semua kebutuhan teman-teman. Ada yang mungkin punya waktu luang menghususkan untuk kelas ini, ada juga mungkin sambil kerja, jadi bakalan tidak efisien gitu. Sejauh ini yang UTS sudah berapa mata pelajaran?
selain bahasa Indonesia dan nanti ekonomi nih? Udah ada 3. Bahasa Indonesia. Oh, ada 5. Oh, berarti minggu ini full semua UTS kelas ini ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, berarti bahasa ekonomi. Sampai puyeng. Mandarin, oke. Okay. Ya benar sih, ini kan minggu UTS, jadi ya dinikmati aja lah. Sosiologi, oke. Okay. Dan ekonomi ya pada malam hari ini. Oh, Selasa, Rabu kemarin nggak UTS. Kenapa? Oh, PKN-nya baru masuk ya. Oke, okay. Yang Rabu, kenapa nggak UTS? Oh, matematika juga belum. Ya, ya nikmatilah ya teman-teman sekalian. Minggu ini minggu UTS, semoga bisa pintar membagi waktu untuk mengerjakan UTS-nya semua. Nah, ya hadapi dengan senyuman sambil nyanyi, Mbak, lagu Dewa. Oke, kita masuk ke penjelasan soal ya. Di sini ada 6 pertanyaan. Yaitu kan saya sebelumnya sudah memberikan gambaran ya atau memberikan kisi-kisi materi apa sih yang masuk. Nah, saya mengambil materi ini dari bab 1 dan bab 2 materi kita, yaitu eh, permasalahan ekonomi dan konsep-konsep ekonomi. Nah, pada UTS kali ini saya memberikan 6 soal untuk dikerjakan. Yang pertama itu adalah apa penyebab terjadinya kelangkaan ekonomi. Jelas ya, udah dijelasin waktu itu. Terus yang kedua, jelaskan pengertian barang jadi dan barang mentah beserta contohnya. Kemudian nomor 3, uraikan atau sebutkan. Maksudnya di situ adalah uraikan atau sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional dan campuran. Ada beberapa sistem ekonomi. Nah, saya minta di sini cuman menjelaskan yang tradisional dan campurannya. Waalaikumsalam Mbak Afu, monggo kita juga baru mulai menjelaskan. Nah, kemudian nomor 4 saya lanjutkan lagi. Nomor 4, sebutkan beberapa komponen yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemakmuran kemajuan perekonomian. Yang kelima, jelaskan peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian terbuka. Kan ada sistem perekonomian, ada beberapa. Nah, di sini yang ditekankan adalah perekonomian terbuka. Kemudian nomor 6 ini ada bagan ya, ada bagan di mana teman-teman sekalian di perintahnya itu dituntut untuk menuliskan kan ini ada arah panah, terus ada nomor. Nah, kira-kira di dalam bagan ini tuh nomor-nomornya menjelaskan apa gitu, hubungan antara apa gitu.
seperti biasa, meet-nya dikumpul paling lambat hari Rabu 9 Desember 2015 jam 24 atau jam 12 malam paling lambat. Kirim hasil meet tetap di alamat email saya nursyamsiamin@gmail.com, subjek email tulis UTS Ekonomi, dan lagi-lagi sertakan nama lengkap, nama Facebook, dan akun Wizik. Insya Allah saya akan upload soal dan rekaman pada malam hari ini gitu. Jika teman-teman yang mungkin baru bergabung yang nggak sempat mengikuti semua penjelasan saya akan membagikan videonya gitu. Menulis jawabannya, oke. Baiknya sih di Word ya. Soalnya kalau di badan email itu bisa jadi terlalu banyak gitu, terlalu panjang kalau misalnya mungkin tulisnya di badan email. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mengerti cara menggunakan Word-nya, ya gimana cara teman-teman lah. Saya menerima semua semua cara dari teman-teman dalam mengerjakan UTS-nya atau tugasnya gitu. Oke, Mas, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada soal yang kurang jelas? Yang nomor 6 belum paham. Oke. Saya lihat ya. Di sini nomor 6, di sini ada berikan keterangan setiap nomor pada tanda panah yang terdapat dalam gambar. Di gambarnya yang bukan di atas ya, maksudnya di bawah ini. Sorry. Nah, jadi teman-teman diajak untuk mengisi nih. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai 7 ini ada semua keterangannya itu. Kalau teman-teman ini kan ada, ini menggambarkan bagan arus lingkaran kegiatan ekonomi. Nah, kan kita ketahui bahwa sistem ekonomi itu kan ada beberapa jenis ya, ada tradisional, terbuka, sederhana, tertutup, dan terbuka. Nah, di sini kalau mbak-mbak masih ngeh dengan pelajarannya minggu-minggu sebelumnya, ini adalah menggambarkan bagan sistem, salah satu sistem ekonomi. Nah, di dalam bagan ini ada keterangan-keterangan menunjukkan hubungan antara pelaku-pelaku ekonominya, ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan ini adalah tempat-tempat dilakukannya kegiatan ekonomi. Jadi ada hubungannya nih, makanya di sini teman-teman dituntut untuk berikan keterangan tiap masing-masing nomor. Dari nomor 1 ini maksudnya apa, keterangannya apa. Yang nomor 2 juga begitu, apa, nomor 3 sampai nomor 7. Jadi maksudnya adalah menjelaskan di ini kan kita lihat ada panah-panah ya, panah-panah dalam bagian ini. Ada panah-panah. Nah, kita lihat arahnya.
kalau kita misalnya melihat bagan, ada misalnya ini di sini bentuknya bagan ya. Nah, arah-arahnya ini ada maksudnya, panah-panah ini tuh ada maksudnya. Maksudnya apa? Menjelaskan hubungannya misalnya rumah tangga dengan pemerintah. Itu apa hubungannya yang terjadi di situ. Nah, Mbak-mbak disuruh untuk menerangkan hubungan pemerintah dan pasar barang. Apa itu? Oh, tulisnya di satu. Gampang kok, insya Allah gampang kok ini, kalau udah tahu clue-nya gitu. Dan teman-teman bisa, kalau misalnya biasa membaca modulnya, ya pasti mendapat jawabannya. Insya Allah ada semua kok di modulnya ini. Iya, mulai dari nomor satu. Bu, nomor dua itu kenapa ini, kenapa ada dua? Karena hubungan rumah tangga ke pemerintah dan produsen ke pemerintah di nomor 2 itu adalah sama, sama. Jadi jawabannya sama. Makanya kenapa dia dua, di sini ada dua, soalnya untuk membedakan rumah tangga sebagai konsumen dengan produsen sebagai perusahaan sebagai produsen. Jadi di sini hubungannya sama, tapi pelakunya berbeda. Jadi makanya nomornya ada dua, tapi jawabannya sama. Gitu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Yang masih... Oh, tulisannya kecil. Mbak Mia ya ini. Iya nanti Mbak, insya Allah. Tuh. Sekarang udah gede kan? Insya Allah saya akan sertakan soal UTS-nya nanti di grup FB-nya. 7 sama 4. Kan 4 itu menjelaskan hubungan rumah tangga konsumen ke perusahaan sebagai produsen. Jadi dari rumah tangga ke perusahaan. Kalau 7 itu hubungan perusahaan dari perusahaan ke rumah tangga, beda juga namanya gitu. Saya ulangi ya Mbak Mia, mungkin yang iya Mbak Mia, maksudnya dibalik gitu. Jadi hubungan rumah tangga dari hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, timbal balik kan. Pertama dari rumah tangga dulu ke perusahaan itu apa namanya, kemudian dari perusahaan ke rumah tangga itu apa namanya, seperti itu. Oke Mbak Mia, jadi di sini ada 6 soal. Nah, masing-masing ini saya ambil dari materi sebelumnya, materi pada bab kelangka masalah ekonomi, permasalahan ekonomi, dan konsep-konsep ekonomi. Soal yang pertama itu Mbak di diarahkan untuk menjawab apa penyebab terjadinya kelangkaan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah jelaskan pengertian barang jadi dan barang mentah beserta contohnya. Yang ketiga itu uraikan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional dan campuran. Keempat, sebutkan beberapa komponen yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemakmuran kemajuan perekonomian. Kelima, jelaskan peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian terbuka. Keenam, berilah keterangan setiap nomor pada tanda panah yang terdapat pada gambar di bawah ini. Terus jelaskan. Nah, ini ada bagan.
ada nomor-nomornya, ada nomor 1, 2 sampai 7. Kemudian Mbak-mbak disuruh mendeskripsikan atau menyebutkan angka-angka ini tuh maksudnya apa gitu. Misalnya nomor hubungan rumah tangga sama pemerintah hasilnya apa, perusahaan dan pemerintah hasilnya apa gitu. Seperti itu. Tugasnya dikumpulkan atau UTS-nya dikumpulkan pada 9 Desember, paling lambat 12 malam. Kirimnya ke alamat email saya dengan subjek UTS Ekonomi. Sertakan nama lengkap, nama Facebook, dan nama akun Mizik. Oke, masih ada yang ditanyakan? Atau gimana nih? Jelas ya, Mbak Maya udah jelas. Yang lain gimana? Kirim ke email. Jadi Mbak misalnya mengerjakan soal ini di Word Microsoft Word, kemudian kirim melalui email saya. Kirimnya ke nursyamsiamin@gmail.com. Nomor 6 bagian 3. Oh, nomor 6 bagian 3. Gimana maksudnya? Oh, oke. Kenapa itu ada dua panah sebenarnya? Lihat arah yang ketiga aja. Jadi perusahaan ke rumah tangga. Kalau rumah tangga ke perusahaan akan dijelaskan di kolom 5 dan kolom 6. Jadi di sini model panahnya aja gitu, tapi yang yang uh, yang terjadi di sini adalah proses apa, proses pertukaran apa. Rumah tangga memberikan perusahaan apa, perusahaan juga memberikan ke rumah tangga apa gitu bentuknya. Itu nomor 3. Oke, ada yang nanya, oh bahasa Indonesia aku masuk nggak? Oh iya, sorry ya, saya baru ngecek email lagi nih. Jadi yang uh, belum sempat saya jawab emailnya, nanti insya Allah habis ini saya jawab emailnya. Jadi bisa ngecek oh apakah uh, tugas dan UTS-nya udah masuk apa belum. Gimana ini yang lain Mas ada ditanyakan? Oke ya,
Insya Allah udah kelar ya, udah jelas ya. Nanti saya akan sertakan soalnya. Perlu rekaman ini enggak sih, rekaman Wizik saya ini untuk malam hari ini atau langsung mengerjakan soalnya aja? Soalnya kan di dalam soalnya ini saya eh, menyertakan keterangannya juga gitu. Ada di sini ya di bawahnya. Jadi meet dikumpul pada hari Rabu, keterangan waktu pengumpulan, ngirim email, alamat email saya, dan sebagainya. Oh perlu ya? Oke, insya Allah saya upload ininya. Perlu jawabannya? Iya, saya memerlukan jawaban dari mbak-mbaknya. Oke ya, Alma. Oh, berarti udah nggak ada pertanyaan. Oke, saya tutup pada pertemuan malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah alamin. Selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.